Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, hari ini kita mencoba membahas mengenai wewacakan oton atau wewatekan oton. Mengapa? Acap kali kita tahu bahwa di tradisi masyarakat berkembang bahwa seseorang yang lahir pada hari tertentu, pada wuku tertentu, memiliki kebaikan, juga memiliki kekurangan. Nah, bagaimana itu dijelaskan oleh sastra? Hari ini saya telah mengundang seorang dosen yang bertugas di Undiksa Singaraja, tetapi sesungguhnya beliau ini lebih terkenal sebagai seorang sastrawan yang menekuni sastra dari sejak muda. Beliau bernama Ide Bagus Putra Manik Aryana. Ya, kalau spesialis beliau nanti soal lontar bisa menghubungi yang bersangkutan secara pribadi. Tapi paling tidak saya ingin membahas pada kesempatan yang baik ini tentang wewatakan. Pertanyaan pertama, mengapa kita perlu tahu tentang wewatakan oton kita masing-masing? Dan seberapa perlu kita tahu? Lalu setelah kita tahu, kita memperoleh manfaat seperti apa? Kira-kira seperti ada. Ya, Gus, Om Swastiastu. Gus Putra, terima kasih atas kehadirannya di Yuda Triguna Channel. Karena bagaimanapun juga konten mengenai wewatakan ini adalah sebuah konten yang banyak di request. Ya, diminta oleh para pemirsa Yuda Triguna Channel. Bisa enggak Tugas menjelaskan apa arti wewacakan dan mengapa itu perlu? Kira-kira begitu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Karena pada saat ini, hari ini di Yuda Triguna Channel. Diizinkan gitu atau dipanggil gitu, diminta gitu. dipanggil sama nabe gitu. Diturunkan gitu. Dipanggil untuk membicarakan tentang pewatakan oton. Iya. Kadang ketika kita menjadi manusia seutuhnya, ada banyak hal sebenarnya yang kita ketahui tentang diri kita, tapi ada beberapa yang tidak kita ketahui. Untuk mengetahui apa yang tidak kita ketahui, terutama tentang hal-hal yang sifatnya niskala, spiritual, menurut perspektif masyarakat Hindu Bali, dalam tradisi budaya Bali, kita ketika ada sesuatu permasalahan yang tak terjawab, biasanya kita bertanya. Salah satu bertanya kepada orang yang memang menekuni wewatakan oton ini dan membayuhannya. Jadi biasanya yang menekunin itu ada di lingkungan orang-orang tua, geria, yang biasanya zaman dulu, dan kemudian datang ke sana meminta kepada para tetua untuk membaca mereka membaca lontar yang berisi tentang bagaimana watak manusia yang berdasarkan kelahirannya. Jadi wacak itu membaca. Membaca watak, karakter, akibat baik, akibat buruk yang dimiliki oleh seseorang yang dilahirkan pada hari tertentu. Jadi untuk apa kita mewacak? Biasanya kan ada permasalahan-permasalahan yang tak terjawab. Permasalahan-permasalahan yang tak terjawab itu ditanyakan dalam sastra. Karena kita yakin bahwa sastra itu adalah suluh, adalah Tuhan dalam bentuk aksara. Jadi Tuhan dalam bentuk aksara.
ketika kita kebingungan menghadapi permasalahan setelah secara rasional kita lakukan juga tidak kunjung selesai, maka biasanya orang kembali mepinunas. Tapi ada sedikit Pak Haji, ada pesan atau nasihat dari orang tua bahwa pewacakan itu juga termasuk tenung. Itu majelis puyung, ini dulu harus dipahami dulu. Oh gitu ya? Majelis puyung. Majelis puyung, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Oh itu yang harus dipahami dulu, disadari dulu. Jadi ini kembali kepada kepercayaan kita masing-masing. Ini ketika kita mewacaan, mencari permasalahan yang tidak kita ketahui sebab-musababnya. Tapi ketika kita memohon, dibukakan pintu, kita mau melangkah enggak? Mau melangkah enggak? Jadi sastra itu, upekara itu, bebayuh noton itu fungsinya untuk membukakan pintu, untuk memperbaiki diri sebenarnya. Atas permasalahan itu. Sekarang setelah terbuka pintu mau melangkah masuk atau tidak? Itu kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Tapi gini, kita ngomong bukan keyakinan masing-masing. Pokoknya Bayu Hoton itu diperlukan bagi mereka yang menghadapi berbagai persoalan hidup. Nah, lalu apa landasan orang Bayu Hoton itu? Landasan sastranya, landasan mitologinya. Ada sastra-sastranya yang khusus memang membicarakan tentang wewatakan Oton itu. Banyak yang judulnya berbeda tapi isinya sama. Oh gitu ya. Isinya sama. Intinya ada yang mengatakan iki pewatakan Oton. Katanya juga asal katanya ke watak. Wataknya itu ya tabiat sifat. Ada yang menyebutkan sebagai pewacakan Oton. Karena ketika mencari Oton itu akan dibacakan, artinya wacakan. Kemudian terkait juga dengan kata-kata itu nanti akan ada pebayuhan Oton kan sebagai kelanjutan daripada pewacakan itu. Dan ini pebayuh juga ada yang menyebut bayuh, ada yang menyebut bayah, ada yang menyebut mayuh, ada yang menyebut ayu. Ayu kan menjadikan baik. Apa landasan yang dipakai seorang kawi, seorang sastrawan ketika melakukan bayuh Oton? Yang pertama itu harus diketahui adalah hari kelahiran. Misalnya harinya, Kemis, Waraspati, Sukro atau Canisara itu hari. Otonan. Karena hari Otonan itu membawa sifat, sifat bawaan lahir. Nah, sifat bawaan lahir itu kadang-kadang kan bisa menyebabkan hal-hal yang buruk dari perilaku, peringai yang dimiliki. Sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang yang lahir pada hari itu, dia tidak sadar atau sadar dengan itu, dengan kelebihan dan kekurangannya, tapi terjebak dalam sesuatu permasalahan ketika dia tidak mampu merubah sifat yang buruk itu menjadi sifat yang baik. Diperlukan momentum perubahan. Momentum perubahan. Misalnya bisa enggak Tugas memberikan ilustrasi? Tadi disebutkan hari menentukan. Misalnya, redite. Nah, secara umum gimana? Begini, pewatakan itu ada pewatakan wewaran, pewatakan manut wuku, pewatakan manut pelelintangan, pewatakan manut sasih. Itu yang paling umum muncul dalam teks-teks pewatakan Oton. Jadi yang paling pewatakan wewaran itu akan ada 10 wewaran dari ekawara sampai dasawara. Nah, itu akan menyebabkan adanya formula yang berbeda antara si A dan si B dalam kelahirannya. Jadinya formula harinya berbeda. Ada nanti hari ini akan bergabung dengan wuku. Apa itu wuku? Wuku ini adalah hitungan 7 hari. Saptawara itu dalam 7 hari akan dihitung sebagai satu buku. Seperti buku bambu nih kan. Akan ada 30. Nah, itu buku ini atau uku ini juga
menentukan watak kelahirannya. Sekarang ada formula gabungan antara Pancawara dan Saptawara. Nah, ini akan memunculkan formula yang disebut dengan pelelintangan. Ada lintang Pedati, ada lintang Sungenge, ada lintang Puhatarung, ada lintang Sangketikel. Pelelintangan ini kan lintang ini kan bintang. Artinya kita juga mempercayai bahwa hari itu dipengaruhi oleh bintang-bintang tertentu. Yang menyebabkan posisi bintang pada saat itu menyebabkan adanya perbedaan perilaku, tindakan, respon terhadap sesuatu permasalahan dari setiap kelahiran itu gitu. Lalu yang keempat, kemudian ada pesesasihan. Sasih. Kaso karo ketiga sampai biasa asada. Ada 12 sasih. Yang itu juga menentukan. Wewarannya bisa saja sama, wukunya belum tentu sama kan. Wewaran wukunya sama, pelelintangannya tidak sama. Kemudian wuku wewaran sama, kemudian bisa saja sasihnya berbeda lahir pada. Makanya ketika kita berbicara tentang pewatakan, wewaran dan wuku akan ada 210 varian watak kan kan? 210 varian watak. Nanti kalau dia bergabung dengan pesesasihan nanti akan menjadi 2.520 watak gitu. 2.520 ternyata gabungan itu bisa menghasilkan 2.500 lebih watak. Model watak. Model watak. Sehingga kita kalau ingin tahu watak kita yang sesungguhnya, sebaiknya kita memang tahu dan memahami watakan kita. Watak ini tidak hanya berbicara tentang watak kenyataannya tuh Ajing, tapi juga berbicara tentang pantangan makan apa yang tidak boleh dimakan untuk mendapatkan hal yang baik dalam hidupnya. Kemudian ada juga yang menyebutkan tentang napi wasane sesuatu yang bagaimana seharusnya kita melakukan prosesi ruatan, kan ada aturan-aturan banyak di sana yang ada aturan. Jadi variannya banyak. Bahkan ada yang menyebutkan sakit apa nanti akan diderita dan pada usia berapa? Pada usia berapa? Itu bisa dibaca. Bisa nih. Tapi ini tetap kita kembali kepada majelis puyung nih kan. Dasarnya majelis puyung. Tapi paling tidak kan kita bisa memahami diri kita lebih komprehensif ketika kita mencoba mengetahui saat kita lahir itu. Nah, tradisi kita lebih kompleks dari tradisi. Semua tradisi memiliki ramalan tentang kelahiran, wataknya. Tapi tidak semua tradisi memiliki ruatan untuk itu. Jalan keluar jalan keluar dari permasalahan itu. Tidak semua tradisi punya, dan untungnya kita tradisi budaya Bali memiliki jalan itu, jalan ruatan, jalan bayuh oton. Permasalahan problem hidup disebabkan oleh kelahiran. Betul. Watak oton ini bisa nggak disebutkan tuh Haji beberapa naskah gitu yang banyak sekali menjadi acuan daripada para penglingsir kita untuk memahami watak. Kenyataannya di lapangan ini ada pewacakan punika, pewatakan itu, tapi tidak sama. Tidak sama. Artinya pembahasan di dalamnya tidak sama. Tidak sama. Tapi jawaban atas ketidaksamaan naskah nih kembali kepada taksu nih. Taksu. Misal di geria sana penugerannya diberikan misalnya lontar kemudian ditulis oleh penglingsir itu disebut dengan pewatakan Werspati Kalpa gitu misalnya kan gitu. Diberi nama. Itu dijadikan acuan. Nah, nanti sang orang yang ahli dalam pewatakan itu akan merapalkan mantra pengundang taksu namanya. Nanti merapalkan mantra pengundang taksu.
Arti taksu dari lontar ini, Ya. taksu dari sastra ini akan memanggil siapa yang cocok dengan sastra ini, gitu. Nah. Nggih. Jadinya misalnya tiang memiliki lontar tentang itu, kemudian belum tentu orang yang di sebelah rumah tiang datang ke tiang untuk menanyakan itu. Nah. Ya, karena taksunya tidak memanggil. Ya. Ketika sudah dipanggil oleh taksu, datang ke tempat tiang gitu misalnya ya, atau ke tempat teman yang lain, Ya. artinya kalau sudah dipanggil taksu biasanya mau tuh. Pas biasanya gitu. Ye. Jadi bisa berbeda-beda. Bisa berbeda. Ya, berbeda sumber Nggih. bagaimana Caranya menangani, caranya meruat, ya, bisa saja berbeda, Pak Jingi. Nggih. Bebantenannya bisa saja berbeda. Nggih. Tapi ketika orang itu sudah dipanggil untuk datang ya. oleh taksu ini, Nggih. artinya taksu itu sudah mampu untuk memberikan jalan bagi mereka. Ya. Ya. Kalau wewatakan oton, kita berpikir positif. Bukankah setiap kelahiran itu adalah takdir? Ya. Nah, kelahiran itu sebuah takdir yang kadang-kadang kita maknai sebagai hal yang baik. Lalu sesuatu yang baik itu kenapa harus disempurnakan lagi? Kalau ini kan semacam pertanyaan orang jahil gitu ya. Ada ceritanya di Pak Ji. Ya. Ketika sepasang burung pipit, burung pipit di kedespret memiliki sarang, kemudian di sarangnya dia bertelur. Ya. Satu keluarga burung pipit ini bertelur, kemudian suatu saat ada angin keras. Ya. Angin keras yang kemudian menjatuhkan telurnya, sarangnya jatuh, telurnya juga jatuh. Kemudian burung pipit ini terus berusaha untuk mencari telur-telur yang jatuh itu. Terus berusaha karena ketekunannya. Akhirnya Garuda, raja dari para burung, melihat ketekunan si burung pipit ini dan terketuk hati dari si burung Garuda untuk membantunya. Nah, ini kan model seperti ini kan? Ini model seperti ini. Kita tekun, kita mau merubah diri kita. Artinya dengan cara apapun kita mau merubah diri kita untuk menjadi lebih baik, Tuhan akan melihat dan merestui gitu. Termasuk di dalamnya melalui pewacakan oton. Ini kan usaha. Usaha. Ini asal namanya usaha gitu ya. Oh, saya kira kita telah mendengarkan arti kata wewacakan. Juga kita secara implisit telah memperoleh pengetahuan bahwa wewacakan itu menjadi penting untuk sebenarnya memahami potensi diri sekaligus kekurangan yang ada pada diri. Sehingga atas dasar pengetahuan itu kita berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita. Nah, pertanyaan Tidiang, Tugas. Kalau ada orang melahirkan, direncanakan operasi sesar misalnya, bagaimana kita membaca fenomena itu dengan konsep wewatakan oton? Ketika orang tidak bisa memilih hari kelahirannya, zaman dumun zaman dumun tidak bisa memilih hari kelahiran kapan dia akan lahir. Sekarang ada fenomena orang bisa memilih hari kelahirannya. Berdasarkan api ini bisa dipilih, mungkin saja berdasarkan kandungannya, usia kandungan, dan juga kemudian ada juga karena memang orang tuanya memilih pada hari yang dianggap baik. Intinya kapan janin itu keluar dari rahim, kan gitu? Hari itulah yang ditentukan sebagai hari kelahirannya. Oh iya. Jadinya ketika dilahirkan pada hari ini karena keadaan tertentu, ya pada hari ini kita hitung Baji. Wacaknya pada hari ini. Dan dengan asumsi bahwa pasti orang tua atau keluarga yang melahirkan itu juga telah memilih hari-hari yang dianggap baik. Bukan semata-mata tanggal. Kira-kira begitu. Para pemirsa yang budiman, demikianlah satu konten mengenai
wewacakan oton telah kita bahas. Semoga kita mengetahui bahwa hidup ini memang kadang-kadang memiliki sisi-sisi yang tidak kita ketahui. Ya, betul. Untuk sisi gelap itulah kemudian kita seringkali bertanya kepada yang kita anggap dan yakini tahu. Salah satu cara itu adalah dengan membaca kelahiran, wacakan oton. Dan tentu harapan terakhir, segala kelemahan, segala kekurangan dari kelahiran kita akan upayakan dalam bentuk bayuh oton. Konten bayuh oton kita akan share pada periode berikutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.